Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan sebuah topik yang menarik, yaitu perubahan sosial masyarakat di masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Risma Fitri Novita Anjasari, NIM 208190033. Di sini saya akan menjelaskan subbab mengenai perspektif perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala perubahan dari suatu keadaan sosial tertentu ke suatu keadaan sosial lain. Perubahan sosial pasti memiliki suatu arah dan tujuan tertentu. Perubahan sosial dapat berupa suatu kemajuan atau progres, atau sebaliknya dapat berupa suatu kemunduran atau regres. Pengetahuan tentang perubahan sosial dan pendidikan serta berbagai dinamika perubahan sosial diperlukan sebagai upaya antisipatif dan responsif terhadap perubahan tersebut yang diharapkan berdampak positif pada proses kehidupan. Menurut para ahli, ini salah satu tokohnya yaitu William F. Osborne, mengemukakan ruang lingkup perubahan meliputi unsur-unsur budaya, baik yang material maupun yang immaterial, yang kemudian ditekankan kepada pengaruh perubahan sosial terhadap unsur-unsur imaterial. Kemudian menurut Karl Marx, perubahan sosial terjadi karena perkembangan teknologi atau kekuatan produktif dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Sudarno dengan NIM 208190041. Di sini mau menjelaskan tentang perubahan sosial akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memang tidak bisa dipandang sebelah mata karena sudah menyebar dengan sangat cepat dan menyebabkan kepanikan dalam masyarakat. Akibat pandemi tersebut, kebiasaan-kebiasaan atau perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak itu kemudian berimbas kepada kehidupan masyarakat, terutama pada sektor ekonomi, sektor pendidikan, bahkan yang bekerja pun terkena imbasnya, mulai dari pendapatan terkecil sampai yang terbesar. Kemudian perubahan sosial di tengah pandemi saat ini melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan sosial masyarakat akibat pandemi COVID-19 antara lain terciptanya rasa kecemasan yang berlebihan pada masyarakat. Selanjutnya, adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang menyebabkan menurunnya aktivitas baik sosial maupun ekonomi dalam masyarakat. Kemudian adanya kebijakan bekerja dari rumah di berbagai institusi baik milik negara, pemerintah atau swasta. Selanjutnya, banyak terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, karena tercipta rasa kekhawatiran yang tinggi akan terkena virus COVID-19. Kemudian munculnya physical distancing, adanya jarak fisik dalam proses berlangsungnya interaksi sosial. Sedangkan dalam pendidikan sendiri, perubahan sosial akibat pandemi tersebut yang terutama adalah proses belajar. Proses belajar dilaksanakan secara daring atau dari rumah. Yang dulunya belajar secara tatap muka atau face to face, sekarang harus belajar dari rumah secara daring menggunakan via Zoom, WA, e-learning, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disvia Ika Ramadhani, NIM 208190046. Di sini saya akan membahas mengenai tentang cara sosiologis dalam menghentikan COVID-19. Pertama, pemerintah hanya mengelola kasus
yang benar-benar sudah parah atau kaitannya, yaitu jika orang tersebut masih memiliki harapan untuk hidup dan masih bisa untuk pulih, sebaiknya tidak diberitakan karena akan menambah kasus baru. Kedua, yaitu dengan menyebarkan info-info yang positif, jangan menggiring ke hal yang negatif. Jadi membuat semacam kayak perasaan atau para pendengar yang melihat itu jadi semakin takut dengan COVID-19. Memang COVID-19 ada, tetapi kita sebagai manusia harus bisa untuk berani menghadapinya. Jadi jangan memberitakan suatu hal yang negatif. Yang ketiga adalah new normal mandiri. Sehingga dengan adanya new normal mandiri ini bisa membuat masyarakat untuk lebih terbuka. Karena awalnya banyak sekali ketakutan dari masyarakat mengenai tentang COVID-19 ini. Dengan adanya new normal, kita tetap bisa menjalankan aktivitas seperti sehari-hari, tetapi dengan protokol kesehatan. Yang terakhir adalah menginternalisasikan budaya baru, yaitu seperti cuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian juga memakai masker. Intinya mengikuti kebijakan dari pemerintah, yaitu tentang protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.